Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi tabel periodik ya. Nah, di tabel periodik ini ya berisi banyak unsur. Ya, semua unsur kimia ada di sana. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu nih, ada warna-warnanya yang berbeda. Ya, kalau kita lihat tabel periodik, kita lihat tabel yang atas dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya alkali metal, alkali earth metal ya. Ini lihat ada 1A, 2A, 3A, 4 sampai 8 ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada transisi. Kemudian ada laktanida, aktanida ya. Dari atas ke bawah inilah yang kita sebut yang namanya golongan. Golongan 1A namanya adalah alkali, logam alkali. Golongan 2A alkali tanah. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 7A ini adalah kita sebutnya adalah golongan halogen. Ingat ya, golongan itu dari atas ke bawah. Ya. Kemudian ada yang namanya gas mulia atau Nobel gas, golongan 8A. Golongan transisi ya. Ya, ada namanya transisi dalam dan ini transisi luar. Transisi dalam ini ya, ini banyak logam di sini. Ada laktanida, aktanida. Nah, sekarang kita lihat ada golongan tadi dari atas ke bawah, kemudian ada yang namanya periode. Periode. Nah, dari kiri ke kanan. Periode itu adalah dari kiri ke kanan ya, menyatakan banyaknya kulit. Jadi kalau kita lihat golongan ya, ini menyatakan yang namanya elektron valensi. Elektron di kulit terluar. Ya, elektron di kulit terluar. Kemudian kalau periode ini menunjukkan kulitnya. Nah, sekarang kita lihat warnanya 1A, ada yang warnanya pink, ada warnanya coklat, ada warnanya biru, ada warnanya hijau. Yang warnanya pink ini adalah non logam atau non metal. Kemudian kalau kita lihat yang metal ini banyak banget ya. Kemudian ada sifatnya metaloid. Nih metaloid. Metaloid itu artinya adalah di antara ya, sifatnya memiliki sifat seperti metal, tapi dia juga bisa sebagai non logam ya. Kemudian ada laktanida dan aktanida. Elektron valensi ya. Golongan tadi elektron valensi, kemudian periode itu menyatakan banyaknya kulit. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kesimpulannya di sini. Ingat, S itu maksimal itu ada berapa elektron? 2 elektron. Maka kemungkinan bisa S1 atau S2. Ya. S1 itu adalah golongan 1A, ya. S2 itu golongan 2A. Kemudian kalau kita lihat P itu maksimal ada berapa? 6 elektron, ya. Bisa P1 sampai P6. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Sedangkan yang ini adalah golongan D. Ya. Golongan D atau golongan transisi. Dimulai dari D1 sampai D10. Ini D1, ya ini D10. Ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan golongan? Nah, ya, makanya golongan itu dibagi dua. Ada golongan yang A, atau kita sebut namanya golongan utama, ya, atau A. Nah, secara umum kalau kita lihat 1S, 1S2. Nah, ini kecuali 8A ya. Ini masuknya S2. Kemudian ada 2S, 2P ya, sesuai kaidah aturan Afbau ya. Kalau golongan utama, rumus umumnya adalah NSX NPY. X ditambah dengan Y. Inilah menentukan golongannya. Ya. Ingat, bisa S1, golongan 1A. S2, itu golongan 2A. Nah, kalau X ditambah Y, ya tinggal ditambahin. Kalau dia S-nya 2, P-nya 3, misalnya gini. 3S2, 3P,
3. Nah, ini berarti udah sesuai kaidah NSX NPY. Berarti 2 ditambah 3, maka dia masuk golongan 5A. Gimana caranya? Masih bingung ya? Oke, kita coba latihan. Oke, kita latihan. Jangan lupa golongan utama dulu ya. NSX NPY. Ya, X tambah Y sama dengan golongan. Oke, yang gampang dulu. X misalnya NA11. Ada apa lagi? CA20. Kemudian langkah pertama adalah kita harus membuat konfigurasinya ya. Dibuat dulu konfigurasinya berapa? 1S2, 2S2, 2P6 ya, 3S1. Ingat, untuk menentukan golongan ini yang disebut tadi apa? EV atau elektron valensi. Elektron di kulit ya. Kulit terluar. Sekarang kita lihat 3S1 ya. Ini adalah elektron valensi, elektron di kulit terluar ya. Maka dia masuknya, kita buat dulu ya, EV-nya sama dengan 1, maka golongannya juga 1A. Nah, coba kalau CA, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. Udah berapa nih? 18, 4S2. Elektron valensinya berapa? Atau yang mana elektron valensi? Elektron di kulit terluar. Kulit terluar yang mana? 3 atau 4? 4. Maka kita lihat elektron di kulit keempat ada berapa? Ada 2. Maka masuknya adalah golongan 2A. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, satu lagi. Cl 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ya. Kemudian berapa lagi? 3P5. Nah, sekarang saya tanya, elektron valensinya berapa? Ingat, elektron valensi adalah elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya berapa? 2 atau 3? 3. Ya. Di kulit ketiga elektronnya ada berapa? Ada 2 atau ada 5? Ya. Nah, kita lihat ke atas. Ini sudah sesuai dengan yang ini nih, NSX NPY. Pada kulit yang sama, kalau dia ada S dan P, tinggal dijumlah. Maka elektron valensinya itu adalah 7. Maka dia termasuk golongan 7 ya. 7A. Oke. Oke, sekarang kita lihat di golongan transisi ya. Golongan transisi yang mana? Oke, kita lihat lagi ya. Golongan transisi itu ada di yang D ya. Kalau kita lihat golongan transisi ini ya, dia mulai dari kulit ke berapa? Nah, kita lihat. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kamu lihat di sini, pada kulit keempat atau periode keempat, D itu mulainya di 3. Ya. Kalau kelima, D itu mulainya di 4. Kenapa begitu? Nah, ingat aturan Aufbau. Ya. Berdasarkan 1S2, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5F, ya, 6S, 6P, 6D, ya, 6F, 7S, 7P, 7D. Oke, ini contoh aja ya, dikit aja. Kita lihat arahnya adalah set sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, kita lihat urutannya 1S ke 2S, 2S ke 2P, 2P ke 3S, 3S ke 3P, 3P ke 4S, setelah 4S baru ke 3D. Nah, itu dia ya. Kenapa seperti itu? Berdasarkan tingkat energi ya.
Kalau kita lihat tadi D itu maksimal ada berapa? Ada 10, ya. Secara umum rumusnya adalah NSX, ya, N-1 DY. Ya. Ini juga sama, X ditambah Y. Ya. Kalau hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau hasilnya 3 berarti dia golongan 3B. Hasilnya 4, 4B. Dan seterusnya sampai 7B. Kalau di jumlah hasilnya 8, 9, 10, ya, maka dia golongan 8B. Kalau hasilnya 11, dia 1B. Hasilnya 12, dia 2B. Oke, langsung aja contoh soalnya ya. Contoh soalnya kita punya nomor atom X21, 26 ya, dan 30. Kira-kira dia golongan berapa dan periode berapa ya? Ya, kita buat dulu konfigurasi elektron. Ingat ya, kalau yang lupa dibuka lagi tadi aturan Ahbau ya, yang tadi sebelumnya. Kita buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya, 10, 18. Kemudian 4S2, setelah 4S2 ada apa? 3D1. Ya. Oke, nanti dulu. Kita buat dulu konfigurasinya. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ya. 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Bagaimana? Ini golongan berapa nih ya? Tadi kan kalau golongan utama ya jelas N-nya sama. Tapi kalau golongan transisi kan rumus umumnya adalah NSX N-1 DY. Ya. Nilai N di D itu kurang dari S-nya. Jadi kalau S-nya 4, D-nya 3. Ya. Nah, ini golongan berapa? Ingat, tinggal di jumlah. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 3. Maka dia termasuk golongan 3B. Periode berapa? Periode itu menyatakan apa? Kulit. Kulit terluarnya berapa? 4 atau 3? 4. Ya. Kemudian yang ini 4S2, 3D6. Kalau di jumlah hasilnya berapa? 8. Ya. Ingat, kalau hasilnya adalah 8, 9, 10, berarti dia golongan 8B. Ya. Periodenya kita lihat yang paling luar, periode keempat. Ya, nih kulit keempat nih. Ini kan 4, ini 3. Yang lebih luar adalah yang keempat. Kemudian kita lihat 4S2, 3D10. Kalau di jumlah berapa hasilnya? 12. Maka dia termasuk golongan berapa? Ayo, dilihat lagi. Golongan berapa? 2B. Ya. Periodenya berapa? Periode keempat. Oke. Nah, ini dia kurang lebih ya untuk menentukan golongan dan periode. Ada golongan utama dan golongan transisi. Nah, nanti akan saya kasih soalnya, upload soalnya. Oke? Tetap semangat ya dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.